Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rama dengan NIM 2023012036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku saku mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa dikenal dengan SMK 3 di perusahaan percetakan bernama PT Iksan Percetakan Sejahtera. Ini adalah bukunya, dan yang pertama kita akan bahas satu persatu di setiap satu babnya. Yang pertama ada bab satu. Bab satu berisi pendahuluan. Pada bab satu, ya ini menjelaskan tentang definisi dan manfaat K3, yaitu apa? Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan pendekatan sistematis untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Manfaat utama K3 tidak hanya pada pencegahan kecelakaan dan penyakit, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan moral kerja. Yang selanjutnya ada konsep SMK 3. SMK 3 sendiri adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan kebijakan prosedur dan budaya perusahaan. Dasar dari penerapannya adalah UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Bab 2. Bab 2 menjelaskan unit satu, yaitu pemenuhan regulasi. Pada bab 2, perusahaan harus memenuhi berbagai regulasi, di antaranya adalah undang-undang seperti UU nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan dan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang lingkungan kerja. Perusahaan juga wajib membuat SOP. Di sini saya membuat SOP termasuk perusahaan, prosedur penggunaan APD, pengoperasian mesin, dan penanganan bahan kimia. Setiap pelanggaran dicatat dan ditindaklanjuti untuk pelaporan insiden dan audit rutin, serta pemberian sanksi administratif. Nah, selanjutnya ada bab 3. Bab 3 menjelaskan unit 2 atau penyelesaian masalah di K3. Penyelesaian masalah K3 dilakukan dengan mengidentifikasi pelanggaran seperti penggunaan SIN tanpa SOP dan tidak memakai APD. Setiap insiden dianalisis dengan metode akar masalah lalu diberikan rekomendasi seperti pelatihan tambahan atau perubahan layout kerjanya. Pelatihan juga diberikan secara berkala melalui coaching on the job dan simulasi tanggap darurat. Yang selanjutnya bab 4. Bab 4 menjelaskan tentang unit 3 atau konsultasi dan komunikasi. Agar penerapan K3 dapat efektif, diperlukan partisipasi aktif antara manajemen dan pekerja. Perusahaan membentuk komite K3, mengadakan rapat rutin, menyediakan kotak saran, serta menggunakan internet dan buletin internal sebagai sarana komunikasi antara pekerja dan manajemen. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan dan tinjauan bulanan untuk memastikan komunikasi berjalan dua arah. Yang selanjutnya bab 5 menjelaskan tentang unit 4 atau kontribusi staf. Setiap staf memiliki peran dalam penerapan K3 atau dalam penerapan SMK 3. Perusahaan membangun database untuk insiden dan nermis, lalu menyajikan dalam bentuk dashboard grafik. Selain itu, kolaborasi lintasan departemen seperti HR, produksi, dan logistik dilakukan untuk integrasi yang menyeluruh. Dibentuk pula program safety education dan reward sebagai bentuk apresiasi terhadap ide-ide perbaikan dari pekerja. Jadi pekerja yang memiliki ide-ide perbaikan, maka kami akan memberikan apresiasi, yaitu dengan memberikannya sebuah reward. Bab 6 menjelaskan tentang unit 5 atau koordinasi dan pemeliharaan. Koordinasi dilakukan melalui sistem audit internal yang memuat lebih dari 100 poin inspeksi termasuk pelatihan pertolongan pertama. Perusahaan juga menerapkan prosedur change control ketika ada perusahaan layout dan teknologi. Dokumentasi dilakukan secara menyeluruh termasuk laporan triwulan dan rencana aksi perbaikan. Yang selanjutnya bab 7. Bab 7 menjelaskan unit 6 atau proses hierarki.
Proses Hirak dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya. Yang pertama yang kita lakukan pada proses Hirak adalah mengidentifikasi bahaya, dilakukan melalui observasi dan audit lapangan. Contohnya kebisingan 90 desibel dari mesin cetak yang dikategorikan sebagai risiko tinggi dan dikendalikan melalui pemasangan perdam dan penggunaan APD bagi karyawan atau pekerja. Yang selanjutnya ada penilaian resiko. Jadi setelah diidentifikasi bahayanya, ma- langkah selanjutnya adalah menilai resikonya. Resiko dinilai dengan menggunakan matriks frekuensi keparahan, yaitu pengendalian, yaitu frekuensi dikali keparahan. Yang setelah dianalisis resikonya, maka dilakukan yaitu pengendalian resiko. Pengendalian resiko dilakukan melalui engineering control dan administratif korektif, lalu dipantau secara berkala. Yang selanjutnya bab 8 atau unit 7, yaitu pendekatan sistematik. Pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis dalam K3 didorong oleh faktor eksternal seperti hukum dan permintaan klien, serta internal seperti keselamatan pekerja dan efisiensi bahaya. Perusahaan mengacu pada standar internasional seperti ISO 45001, peningkatan berkelanjutan diterapkan melalui siklus PDCA, Plan DO, Check, and Act. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali berdasarkan tren data, laporan kecelakaan, dan capaian target. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan SMK 3 yang baik akan meningkatkan keselamatan kerja sekaligus efisiensi operasionalnya. Keberhasilan sistem ini bergantung pada dukungan penuh dari manajemen dan keterlibatan aktif seluruh pekerja yang ada di perusahaan. Selain itu, penggunaan data dan audit secara konsisten menjadi dasar untuk continuous improvement ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.